Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun masih belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu kembali di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Sebelum kita masuk pada materi pertemuan kali ini, jadi di sini saya ingin menanyakan kepada kalian apa yang kalian ketahui tentang klasifikasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan klasifikasi? Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek. Di sini contohnya adalah makhluk hidup dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri yang dimilikinya. Dengan kata lain, klasifikasi di sini merupakan proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimilikinya. Kemudian, sekarang pertanyaan selanjutnya, apa yang kalian tahu tentang makhluk hidup? Apa yang dimaksud dengan makhluk hidup menurut pendapat kalian? Nah, makhluk hidup adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk bernafas, berpindah tempat, berkembang biak, dan memiliki ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya. Jadi, kalian sudah tahu dengan apa yang dimaksud klasifikasi dan juga makhluk hidup. Untuk selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 2 poin penting dari materi pertemuan kita kali ini. Yang pertama yaitu ciri-ciri dari makhluk hidup, dan yang kedua adalah ciri-ciri dari benda tak hidup. Jadi nanti apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup yang membedakan dengan benda tak hidup? Mari kita pelajari bersama. Sekarang kita masuk pada poin yang pertama, yaitu ciri-ciri dari makhluk hidup. Kira-kira apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Yang pertama yaitu bergerak. Semua makhluk hidup pasti dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau berpindah tempat. Nah, bisa juga kita sebut sebagai gerak aktif. Untuk bergerak, manusia itu memerlukan alat gerak, begitu juga dengan hewan. Nah, alat gerak ini dapat berupa kaki untuk berjalan, sirip pada ikan untuk berenang, atau sayap pada burung yang digunakan untuk terbang. Kemudian, berbeda dengan manusia dan hewan, pergerakan pada tumbuhan itu hanya dilakukan oleh sebagian tubuhnya saja, sehingga tidak terlihat adanya perpindahan tempat. Contoh gerak pada tumbuhan antara lain, yang pertama, ujung batang yang bergerak ke arah datangnya cahaya. Kemudian ada akar yang bergerak ke bawah menembus tanah, dan juga daun pada putri malu yang menguncup ketika disentuh. Kita masuk pada ciri yang kedua, yaitu memerlukan makanan. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan di sini berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Nah, setiap makhluk hidup itu mempunyai cara yang berbeda-beda untuk mendapatkan makanannya. Nah, di sini contohnya adalah tumbuhan. Tumbuhan itu dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, sehingga tumbuhan disebut sebagai makhluk hidup autotrof.
Berbeda dengan tumbuhan, kita, manusia dan hewan itu tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi, manusia dan hewan itu menggunakan bahan organik sebagai sumber makanannya. Sehingga manusia dan hewan ini disebut sebagai makhluk hidup heterotrof karena tidak bisa membuat makanannya sendiri. Kemudian kita masuk kepada ciri yang ketiga, yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Nah, di sini semua makhluk hidup itu pasti dapat bereaksi terhadap suatu rangsang atau terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Nah, reaksi ini timbul jika ada rangsang dari lingkungan. Nah, rangsangan ini dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari suatu zat atau gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain sebagainya. Nah, manusia dan hewan ini menggunakan indera untuk mengenali adanya rangsang. Misalnya, mata kita itu pasti peka terhadap rangsang berupa cahaya. Sedangkan telinga kita itu peka terhadap rangsangan berupa getaran suara. Sedangkan untuk hidung kita itu pasti akan peka terhadap bau-bauan atau aroma. Kemudian kulit kita akan peka terhadap rangsang berupa sentuhan atau tekanan. Dan lidah kita sebagai indera perasa atau indera pengecap akan peka terhadap rasa dari suatu zat. Berbeda dengan manusia dan tumbuhan, manusia dan hewan maksud saya. Nah, tumbuhan di sini tidak memiliki indera seperti pada manusia dan hewan, tetapi peka terhadap rangsang. Misalnya, ujung batang selalu menghadap ke arah datangnya cahaya. Kemudian, ujung akar yang tumbuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi bumi, dan juga daun putri malu yang akan mengatupkan daunnya ketika kita sentuh. Nah, sifat makhluk hidup yang mampu menanggapi rangsangan yang datang dari lingkungan disebut sebagai iritabilitas. Nah, kemudian ciri makhluk hidup yang keempat adalah bernafas atau respirasi. Respirasi merupakan proses pengambilan oksigen atau O2 dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh. Oksigen di sini di dalam tubuh kita itu digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Kemudian, energi yang dihasilkan tadi digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh kita. Nah, kemudian di sini pada makhluk hidup manusia dan hewan memiliki alat pernafasan berupa paru-paru. Sedangkan hewan yang hidup di laut atau hewan yang hidup di air umumnya bernafas dengan insang, seperti contoh pada gambar itu. Ikan bernafas menggunakan insang, manusia menggunakan paru-paru. Nah, sedangkan pada tumbuhan di sini tumbuhan itu bernafas atau mengambil oksigen melalui lubang-lubang kecil pada daun yang kita sebut sebagai stomata. Selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui lentisel. Lentisel di sini merupakan lubang kecil yang terdapat pada batang tumbuhan atau tanaman. Jadi pada tumbuhan itu jalur keluar masuknya udara untuk pernafasan ada dua tempat. Yang pertama di stomata pada daun, yang kedua ada di lentisel pada batang. Kemudian ciri makhluk hidup yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Nah, di sini semua makhluk hidup itu pasti mengalami pertumbuhan, mulai dari kecil hingga menjadi besar. Seperti pada contoh di situ ya, manusia mengalami pertumbuhan dari bayi, balita, kemudian anak-anak, remaja sampai menuju ke dewasa. Nah,
Yang dimaksud dengan tumbuh itu merupakan bertambahnya ukuran tubuh atau volume menuju kedewasaan yang tidak dapat kembali lagi ke ukuran semula atau bersifat irreversibel. Sedangkan yang dimaksud dengan berkembang di sini merupakan proses yang menuju kedewasaan yang di dalamnya itu meliputi beberapa tahapan. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup yang keenam, yaitu ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup. Nah, ekskresi di sini merupakan salah satu proses yang sangat diperlukan bagi tubuh kita ya. Di sini fungsinya itu untuk membuang zat-zat sisa yang sifatnya itu racun dari dalam tubuh agar tidak mengganggu kinerja tubuh kita. Kemudian ciri-ciri dari makhluk hidup yang nomor 7 adalah reproduksi. Reproduksi sendiri merupakan kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya itu boleh jadi sama atau menyerupai induknya. Nah, tujuannya yaitu untuk melestarikan jenisnya. Jadi ketika dari satu individu itu berkembang menjadi banyak individu, nah itulah yang disebut sebagai proses reproduksi atau berkembang biak. Nah, di sini cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda ya. Jadi perkembangbiakan itu dapat terjadi secara kawin atau seksual atau generatif, dan juga tak kawin atau aseksual atau vegetatif. Nah, reproduksi generatif merupakan reproduksi dengan cara peleburan sel telur dan sel sperma. Sebaliknya, reproduksi vegetatif itu proses reproduksi tanpa adanya peleburan dari sel telur dan sel sperma. Nah, kita manusia itu berkembang biak secara generatif atau seksual. Sedangkan pada hewan dan tumbuhan itu ada yang berkembang biak secara generatif atau seksual, dan juga ada yang berkembang biak secara vegetatif atau aseksual. Nah, contohnya apa? Nah, di sini contoh dari reproduksi vegetatif itu dapat terjadi melalui pertunasan, contohnya pada pohon pisang, atau ketika kalian mencoba di rumah menstek batang dari pohon mangga. Nah, itu juga contoh dari reproduksi vegetatif. Atau bisa jadi kalian mencoba untuk menstek batang pohon singkong. Nah, itu juga salah satu contoh dari reproduksi secara vegetatif. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri dari makhluk hidup yang terakhir atau yang nomor 8, yaitu beradaptasi. Nah, sebelumnya kalau kalian di rumah itu memiliki hewan peliharaan kucing, coba kalian perhatikan ketika udara dingin atau musim dingin, pasti kucing kalian itu memposisikan tidurnya itu dengan menggulungkan atau meringkuk ya, posisi menggulungkan badannya atau melingkarkan badannya. Tetapi ketika posisi udara atau hawa panas atau musim kemarau, pasti kucing itu akan memposisikan tidurnya itu dengan menelentangkan badan, jadi tidak menggulungkan atau meringkukkan badannya. Nah, di sini semua makhluk hidup itu memiliki kemampuan bertahan hidup atau beradaptasi menyesuaikan dengan habitatnya atau dengan lingkungan yang ditempatinya. Contohnya di situ ada unta. Nah, perhatikan pada gambar unta itu ya, bahwa unta itu menyimpan lemak sebagai cadangan makanan yang ada di punuknya, itu yang ada di lingkaran merah. Yang sudah di lingkaran merah itu adalah punuk unta yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan. Kemudian contoh yang kedua itu ada bunga teratai. Nah, bunga teratai di sini habitatnya adalah akuatik atau hidup di perairan. Jadi, untuk beradaptasi dengan habitatnya, bunga teratai di sini memiliki daun atau struktur morfologinya daunnya itu lebar. Fungsinya yaitu untuk mempercepat penguapan air di lingkungannya yang berair. Kemudian contoh yang ketiga di sini adalah pohon kaktus. Nah,
pohon kaktus di sini memiliki daun yang berbentuk duri. Nah, yang kecil-kecil itu seperti pada gambar itu yang mirip seperti duri itu adalah daun dari tanaman kaktus. Nah, sesuai dengan habitatnya di daerah panas ya. Jadi fungsi dari daun pada tumbuhan kaktus yang berbentuk kecil-kecil menyerupai duri ini dengan tujuan untuk mengurangi penguapan air di lingkungannya yang panas. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu ciri-ciri dari benda tak hidup. Jadi ciri-ciri benda tak hidup yang membedakan dengan makhluk hidup adalah yang pertama yaitu tidak dapat bergerak. Nah, benda tak hidup ini tidak dapat bergerak kecuali ketika ada pengaruh dari luar. Contohnya, ketika buku yang kalian letakkan di atas meja itu tidak mungkin akan bergerak dengan sendiri kalau tidak ada perlakuan dari luar. Mungkin kalian geser atau kalian dorong baru buku itu akan bergerak atau berpindah tempat dari posisinya yang semula. Contoh yang kedua yaitu tidak mengadakan metabolisme. Nah, di sini benda tidak hidup itu tidak memerlukan nutrisi serta tidak melakukan kegiatan respirasi, sintesis ataupun ekskresi. Oleh karena itu, benda mati atau benda tak hidup ini tidak melakukan kegiatan metabolisme. Ciri yang ketiga yaitu tidak melakukan reproduksi. Nah, benda mati atau benda tidak hidup ini tidak melakukan usaha untuk mempertahankan eksistensinya atau mempertahankan keberadaannya. Nah, benda yang tidak hidup ini tidak melakukan kegiatan regulasi, reproduksi, adaptasi maupun evolusi. Jadi, karena tidak melakukan reproduksi, maka tidak berusaha untuk mempertahankan jenisnya atau keturunannya, karena balik lagi itu adalah benda mati atau benda tidak hidup. Nah, ciri yang keempat atau ciri yang terakhir di sini adalah tidak adanya tanggapan terhadap suatu rangsangan. Nah, benda yang tidak hidup itu tidak mempunyai tanggapan terhadap rangsangan yang diterimanya. Jadi, benda yang tidak hidup itu akan tetap diam saja meskipun mendapat rangsangan yang berasal dari luar. Contohnya, batu yang ada atau batu yang kalian letakkan di meja itu, ketika kalian sentuh batu itu tetap akan diam saja, tidak akan merespon ya. Jadi batu sebagai contoh dari benda mati ini, ketika kita beri rangsangan berupa sentuhan, batu itu akan tetap diam saja, tidak akan memperlihatkan atau menunjukkan rangsangan terhadap sentuhan yang kita berikan, begitu. Nah, untuk pertemuan kita kali ini cukup itu dulu saja yang kita bahas. Yang pertama adalah ciri-ciri dari makhluk hidup, yang kedua adalah ciri-ciri dari benda tak hidup. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, untuk hari ini semoga materi dan ilmu yang sudah kalian dapatkan bisa kalian manfaatkan sebaik-baiknya, dan jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah dan juga tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.